Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik sehat Bu. walafiat. Selamat Sehat. pagi semuanya. Alhamdulillah pada sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu di Temu Pendidik Nusantara yang ke-8. Temu Pendidik Nusantara ini adalah wadah bagi para pendidik untuk saling belajar dan berbagi praktik baik. Sebelumnya saya minta tolong untuk pembicara unmute dulu ya, supaya suaranya lebih jelas. Sudah? Baik, terima kasih. Jadi Temu Pendidik Nusantara ini adalah wadah bagi para pendidik untuk saling belajar dan berbagi praktik baik dalam bentuk konferensi tahunan. Nah, Temu Pendidik Nusantara mengusung tema yang berbeda pada setiap tahunnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pendidik ya di ruang kelas pada era ini. Pada Temu Pendidik Nasional kita yang ke-8 ini, temanya adalah merayakan asesmen, mendesain ekosistem merdeka belajar. Tema ini dipilih atas dasar keyakinan bahwa asesmen memampukan pendidik untuk membangun ekosistem merdeka belajar di ruang kelas. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Yuli Kodriawati, biasa dipanggil Ibu Yuli. Saya akan memandu kelas kita pada pagi hari ini. Kelas Kemerdekaan 1048. Acara kita ini bisa terselenggara berkat kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar, Cerita Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, Sekolah Merdeka Belajar, dan disponsori oleh Sekolah.mu, Karir.mu, Nusantarun, Wardah Inspiring Teacher, Nutrifood Adaro, juga disponsori oleh One Fine Sky. Kemudian didukung juga oleh komunitas Guru Belajar Nusantara, Ikatan Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Persatuan Jaringan Sekolah Madrasah Belajar. Kemudian ada Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, ada juga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, Komunitas Pengawas Belajar, Lingkar Daerah Belajar, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Masya Allah, banyak sekali ya sponsor dan pendukung TPN 8 kita tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kelas kemerdekaan kita ini bertujuan untuk memberikan praktik baik pembelajaran dan kepemimpinan praktis dari para pendidik yang telah berhasil menerapkannya. Pasti sudah pada tidak sabar ya menantikan pemaparan dari para pembicara yang sungguh luar biasa. Nah, pada kesempatan ini akan ada 6 pembicara yang berbicara secara bergantian untuk memaparkan praktik baiknya. Ada dari berbagai penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah ya. Dan untuk kelas kemerdekaan kita kali ini adalah sebuah kelas pemantik inspirasi melalui praktik baik. Pada kesempatan ini tidak ada pertanyaan, tetapi peserta silakan untuk memberikan refleksi di chat YouTube. Nah, demikian. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke pembicara pertama kita, yakni Bapak Zainullah. Biodata beliau akan saya bacakan dulu. Nama lengkapnya Zainullah SPDI MPDI. Alamatnya di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pekerjaannya sebagai ASN Pemprov Jatim, Guru PAIBP SMKN 2 Pamekasan. Nah, yang di Pamekasan boleh nih datang ke sekolah beliau.
Eh, Sekilas tentang pekerjaannya, sebelum menjadi ASN, beliau adalah guru dan kepala sekolah. Luar biasanya, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah terbaik tingkat madrasah aliyah dari Kemenak RI tahun 2018. Luar biasa sekali. Beliau juga sekarang sedang menjadi koordinator GMP PAIBP, kemudian anggota PGRI juga IGI, dan aktif di berbagai organisasi lainnya. Baiklah, langsung saja saya ingin menyapa Pak Zainullah. Assalamualaikum Ya. Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Yuli. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Sudah siap nih untuk pemaparan kita? Siap, siap insya Allah Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja. Saya berikan panggungnya untuk Pak Zain. Terima Silakan Pak. kasih Ibu, terima kasih. Mohon izin sebelum saya berbicara, apakah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Senang sekali Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa seluruh Indonesia yang hadir pada TPN ke-8 2021 ini. Saya Zainullah dari Madura, Pamekasan, menyampaikan salam hangat dan salam sehat insya Allah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah, yaitu belajar menyenangkan dan efektif, terutama di masa pandemi, menggunakan media flash player, YouTube, Google Classroom, dan WhatsApp. Flash player ini Bapak Ibu adalah sebuah aplikasi milik Microsoft di mana kita bisa membuat materi kita lebih menarik dan bisa diakses dari laptop, HP, dan PC anak-anak. Jadi anak-anak belajarnya lebih mudah. Kemudian YouTube, tahu semua kita menggunakan channel, saya pakai untuk menyampaikan tentang bagaimana panduannya, sedangkan Google Classroom saya gunakan untuk menyampaikan penugasan atau challenge, dan yang terakhir adalah WhatsApp, di mana ini dipakai oleh kita, oleh anak-anak saya, untuk berkonsultasi Bapak Ibu yang bisa dipakai selama 24 jam. Kata pepatah tak kenal tak sayang. Maka saya izinkan memperkenalkan diri dulu. Saya Zainullah, biasa dipanggil dengan Zen. Usia saya 32 tahun. Saya mengabdi di SMKN 2 Pamekasan, dan ini adalah medsos saya Bapak Ibu, blog channel YouTube, di mana apa yang saya sampaikan ada di situ semua. Dan apabila nanti Bapak Ibu ingin berkomunikasi lebih lanjut juga ada di slide ini. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bagaimana proses yang saya lakukan yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan semua di sekolah yang Bapak Ibu sekarang tempat mengabdi. Sebagai yang langkah pertama, sebagai seorang guru, kita harus menyampaikan apa yang kita lakukan ini kepada kepala sekolah kita. Jadi pada 18 Agustus 2021 saya menyampaikan apa ide saya, dan juga saya menyampaikan apa tentang isu-isu yang terjadi di anak-anak di kelas. Di situ ibu kepala sekolah saya mendukung dengan sepenuh hati, dan bahkan saya diberi dukungan dalam bentuk moral dan materi. Yang kedua, setelah saya konsultasi dengan ibu kepala sekolah, lalu kemudian saya mengumpulkan guru-guru, terutama guru-guru satu rumpun, yaitu yang mengajar agama Islam. Saya kumpulkan di situ untuk menyampaikan tentang ide saya dan juga pemecahan masalahnya. Alhamdulillah semua guru, meskipun adalah senior semua dari saya, mendukung kegiatan ini dan menggunakan aplikasi ini pada pembelajaran rekan-rekan saya. Lalu setelah mendapat dukungan dari kepala, dari rekan-rekan guru, saya kemudian menentukan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Lalu saya konsultasi dulu kepada wakil kepala sekolah bidang akademik, kemudian kepada ketua MGMP, lalu yang ketiga saya konsultasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk menyampaikan program ini agar sinkron antara semua program pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, inilah bentuk aplikasi flash player-nya Bapak Ibu. Jadi materi ini yang saya pakai adalah materi tentang Al-Quran. Jadi saya membuat materi yang dari buku yang cukup berat itu, saya bikin jadi satu aplikasi ringan, bisa dibuka di HP anak-anak, kemudian juga bisa dibuka di laptop ataupun PC, dan tanpa internet Bapak Ibu. Jadi di situ ada teori, ada contoh, kemudian juga ada langsung videonya. Jadi anak-anak dengan mudah belajar, mengasyikkan dan juga efektif.
Setelah itu saya melakukan sosialisasi karena di sekolah kami masih menerapkan PTMT, maka saya menggunakan sosialisasi menggunakan YouTube Bapak Ibu, menggunakan channel saya Zensham. Lalu kemudian saya menggunakan WhatsApp group. Jadi setiap kelas yang saya ampu, saya bikin WhatsApp grupnya. Lalu kemudian saya menggunakan Google Classroom untuk menyampaikan materi yang bisa juga diakses kapanpun oleh anak-anak. Setelah sosialisasi, saya ingin tahu kemampuan anak-anak, maka saya melakukan free test. Tujuannya agar kita memiliki data seperti apa kemampuan awal. Saya menggunakan untuk KI 3 pengetahuan saya menggunakan Google Form. Lalu untuk KI 4 keterampilan saya menggunakan voice note yang ada di WhatsApp. Jadi saya bisa mengetahui kemampuan anak-anak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan menulis anak-anak, saya menggunakan menggunakan Google Classroom. Dari situlah saya mendapatkan data dari 34 sampel siswa yang saya ambil. Rata-rata kemampuan KI 3 mereka pengetahuannya sebesar 54,71%. Lalu dari KI 4-nya keterampilan saya dapatkan data hanya yang bisa membaca Al-Quran secara lancar itu 45% dari jumlah 34 siswa. Nah, setelah mendapatkan data awal, lalu Bapak Ibu saya melakukan pembelajaran atau bimbingan. Nah, bimbingan ini karena PTMT saya menggunakan dua cara, yaitu secara langsung atau luring dan juga secara daring. Secara langsung saya mengumpulkan anak-anak seperti ini, belajarnya pun saya tidak di kelas, tetapi saya di luar kelas, bisa di musola maupun di sekolah. Lalu yang kedua saya menggunakan daring, sama menggunakan WhatsApp dan juga saya menggunakan YouTube dan juga Google Classroom. Anak-anak yang pada sesi itu bisa belajar dengan baik. Lalu Bapak Ibu, monitoring. Nah, ini setiap dua pertemuan saya melakukan monitoring. Monitoringnya saya lakukan secara dua cara, yaitu secara berbarengan dan juga secara satu persatu. Bapak Ibu, yang saya tampilkan dua orang siswa di depan ini adalah dua siswa yang sama sekali awalnya tidak bisa membaca Al-Quran. Jarang masuk sekolah, kepada orang tua kurang sopan. Setelah melakukan bimbingan kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, alhamdulillah mereka bisa sholat, kemudian bisa baca Al-Quran, dan akhlaknya pun kepada orang tua, pada guru, pada siswa juga semakin baik. Dan sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah tidak masuk sekolah. Lalu setelah saya melakukan bimbingan, monitoring, lalu saya melakukan post-test Bapak Ibu untuk mengetahui sejauh mana tercapaian pembelajaran ini. Masih sama saya menggunakan WhatsApp, kemudian Google Classroom, dan juga saya menggunakan Google Form untuk KI 3-nya. Lalu kemudian saya mendapatkan hasil post-testnya dari 34 siswa yang saya bimbing, itu nilai rata-ratanya post-testnya 75,88%, dan yang lancar membaca Al-Quran Bapak Ibu naik menjadi 70%. Dari sini kemudian saya melakukan evaluasi, saya mencoba anak-anak satu persatu. Nah, mereka di sini membaca Al-Quran Bapak Ibu dan di-upload di channel YouTube mereka masing-masing Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, evaluasi ini bisa kita lihat di sini perbandingannya. Ketika free test nilai mereka itu 54,71 dan meningkat Bapak Ibu menjadi 75,88, terjadi nilai signifikansi sebesar 21,17%. Lalu dari sisi KI 4-nya keterampilannya yang awalnya yang bisa membacakan dengan baik hanya 45%, sekarang menjadi 70%. Alhamdulillah. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal kecil ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, khususnya guru mapel pendidikan agama di sana Budi Pekerti. Demikian, terima kasih. Salam hangat dari Madura, Indonesia dan dunia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparannya, praktik baik yang memang bagus sekali bisa kita terapkan di kelas kita. Tadi nilainya naiknya banyak ya Pak, sampai 75, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Zen atas pemaparannya pagi ini. Sama-sama Ibu Yuli dan rekan-rekan yang lain.
sekali. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kelas kemerdekaan kita pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan bersama praktik baik yang dipaparkan oleh keenam pembicara kita. Baik, saya sebagai pemandu acara memohon maaf apabila selama berjalannya acara terjadi banyak kesalahan atau kekurangan. Dan selamat bertemu kembali nanti di TPN 9 tahun depan, insya Allah. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih semuanya. Terima kasih.